Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limu'allimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa li'ulama'ina wa limuassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wa li'awliyatis ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, wa khususan ila ruhi musannif kitab Safinatus Shalah Al-Sayyid Al-Alim Al-Alamah Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Hadrami radhiyallahu an, wa usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa ahbabihim wa masyayikhihim wa jama'iyatihim wal akhidina minhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa walidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwan ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majlis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi
sehat wal afiat lahir batin, panjang umur, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin kitab Safinatus Shalah, mudah-mudahan yang hadir mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wassalamah wassa'adah wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita niati iktikaf fi hadal masjid dan diniati ngoleh ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, halaman 22 nggih. Halaman 22 masih membahas tentang rukun wudu. Rukun yang pertama niat sudah, yang kedua membasuh wajah juga sudah, yang ketiga adalah as-salis ya, nomor baris nomor 3 dari bawah, halaman 22. Asalisu utawi kang kaping 3 iku ghuslul yadaini, basuh kedua tangan, ma'al mirfaqaini, sertane sikut loro. Ini adalah rukun wudu yang ketiga, yaitu membasuh kedua tangan beserta sikut. Sikut niku apa? Siku nggih. Mirfaqaini, sikut loro. Nah, para hadirin ingkang minulya, untuk rukun wudhu yang ketiga, membasuh tangan, itu adalah kesepakatan dari 4 madhab. Semua madhab memasukkan membasuh tangan sebagai rukunnya wudhu. Ini dalilnya sama. Dalilnya adalah surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq ila akhirih. Jadi di situ ada kalimat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Membasuh kedua tanganmu sampai kedua siku. Ini sepakat. Artinya membasuh kedua tangan, 4 mazhab sepakat menjadi rukun sholat dan hukumnya wajib. Kalau panjenengan tidak membasuh dua tangan, maka wudhunya tidak sah. Nah, perbedaannya ngeten. 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat bahwa membasuh tangan masuk rukun wudhu. Tetapi perbedaannya adalah apakah sikut termasuk bagian dari anggota wudhu ataukah sikut bukan bagian dari anggota wudhu. Niku bedane. Kenapa berbeda? Lek wong ahli nahwu faham. Berbeda hanya mentafsiri kalimat ilal marofik. Loh, nggih. Ilah ini ada mengatakan batas puncak sampai, ngoten nggih. Batas atau puncak atau sampai. Ada ulama yang mengatakan ilal marofik itu maknanya adalah ma'a beserta kedua siku. Kenapa berbeda? Sebab kalimat ini itu mengandung makna istarok.
istarok atau mustarok. Ada al-mustarakul lafzi. Apa itu? Satu kalimat atau kata itu bisa dimaknai dua atau lebih makna. Itu jadi enggak kaget kalau ulama-ulama kita berbeda pendapat hanya dalam satu kalimat. Seudu tangan tok berbeda pendapat. Padahal ayat Quran ono 6.000 lebih. Lah niki, Pak. Lek gak ngerti ilmu Al-Qur'an, anggete kemudian ulama ngawur mboten, ya. Wong sing nafsirna Qur'an niku, Bu, Pak, syaratin kudu duwe 12 ilmu. Loh, ahli tafsir Quran nggih, ulama mufassir niku lek nafsiri Quran nggih harus punya 12 ilmu. Salah satunya adalah hafizul Quran. Ilmu balaghah, ilmu mantek, ilmu bayat, ilmu sorof, ilmu nahwu, ilmu tajwid. Wis 12 ilmu. Wis gak notok awak dhewe niki. Asbabul nuzulnya bagaimana per ayat dan sebagainya. Wis gak nutut. Zaman saniki wong titik-titik hijrah kembali Quran hadis. Nah niki gak iso maca Quran pisan kata niku, Pak. Saestu. Bu, hati-hati nggih. Hijrah tapi tajwid Quran gak dipelajari. Ya salah kaprah niki. Harusnya kembali ke Quran kudu ngelmuni ilmune maca Al-Qur'an. Ya, ndak bontot copas dan media sosial main copas. Akhirnya gurune nggih sanete Syekh Google al-YouTube radhiyallahu an. Nah, yang pertama, ilal marofik ada yang mengartikan bahwa itu adalah batas atau sampai atau puncak dari batasan. Ilal marofik. Jadi sebagian ulama itu mengartikan untuk membasuh kedua tangan, sikut atau siku itu tidak terbasuh. Hanya batas sampai saja. Di sini ini sore siku. Ini pendapat yang pertama. Tapi ini pendapat minoritas. Jadi kalau ada orang wudu kemudian sampai tanya, "Loh Pak, sikote gak kepek, gak terbasuh, kenapa?" Kita pernah ngaji, oh ternyata mungkin husnudzon beliau itu pengikut mazhab Adz-Dzahiri atau pengikut dari mazhab At-Tabari atau pengikut dari ulama lain yang mengatakan pendapat bahwa sikut itu bukan bagian dari membasuh tangan. Paham nggih? Niki yang pertama. Termasuk satu pendapat dari ulama Hanafi yang bernama Imam Zufar Al-Hanafi yang wafat tahun 774 Masehi, termasuk muridnya dari Imam Hanafi itu berkata begitu. Tapi jumhur mazhab Hanafi mengatakan sikut bagian dari anggota wudu. Ada juga sebagian kecil dari ashab Malikiyah, ulama Malikiyah juga berpendapat sikut bukan bagian dari anggota wudu. Jadi intinya sikut tidak terbasuh oleh air wudu. Ini pendapat yang pertama, pendapat minoritas. Sedangkan pendapat yang mayoritas jumhur ulama, baik jumhur dari mazhab Hanafi, jumhur dari mazhab Maliki, ijma dari mazhab Syafi'i, dan jumhur dari mazhab Hambali itu mengatakan makna ilal marofik itu adalah ma'ah. Berarti sikut itu adalah bagian dari anggota wudu. Nah, kalau kita pengikut mazhab Syafi'i, berarti sikut kita harus terbasuh. Lah, lek terbasuh berarti kedah ndokore sikut. Paham nggih? Niki. Gak usah kemudian sampai mari ngaji loh. Sikut termasuk batas wudu. Dihitung-hitung, diukur-ukur dhewe, diukur. Gak usah diukur. Pokoknya ndokore sikut wis terbasuh. Ya.
ojo kaku-kaku. Pokoke disiram dekure sikut pun sah nih, pokoke rata. Ah niki para hadirin rahimakumullah. Loh, bagaimana itu pendapat ulama fikih? Bagaimana pendapat ulama ahli tafsir? Kalau mendet dua pendapat mawon. Salah satunya adalah ahli tafsir bermadzhab Syafi'i. Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1373 Masehi di Damaskus. Walaupun beliau Ibnu Katsir murid dari Ibnu Taimiyah rahimahullah, tetapi beliau tetap bermadzhab Syafi'i dan Ibnu Taimiyah gurunya bermadzhab Hambali. Dan mertua dari Ibnu Katsir rahimahullah adalah Imam Al-Mizzi rahimahullah, mufti mazhab Syafi'i. Nah niku kedah semerep. Jadi diluruskan, Imam Ibnu Katsir yang sering dikutip pendapatnya oleh orang-orang sebelah niku bermazhab Syafi'i. Cek paham nggih? Cek paham. Loh, itu kan muridnya Taimiyah, betul. Tetapi dalam Tabaqatul Kubra Syafi'iyah, Ibnu Katsir masuk di dalam ulama tafsir yang bermadzhab Syafi'i. Paham nggih? Lah, Ibnu Katsir rahimahullah ini berpendapat ilal marafiq dalam Al-Maidah ayat 6 itu diartikan ma'a, beserta sikut. Kemudian pendapat dari ulama Maliki ahli tafsir yang bernama Imam Al-Qurtubi Al-Maliki rahimahullah yang wafat tahun 1273 Masehi di Mesir berpendapat sama dengan Imam Ibnu Katsir. Berarti jumhur ulama fikih itu sikut masuk bagian anggota wudu. Keterangan kalimat lughawiyah dari ulama ahli tafsir mayoritas juga masuk sikut sebagai anggota wudu. Wis pas nggih, paham nggih? Nah, ngoten. Sebab napa Ibnu Katsir dawuh kalau tafsirannya ilal marafiq ma'a. Nah, dilengkapi oleh beliau dalam kitab tafsirnya itu dawuh Kanjeng Nabi nggih. Riwayat saking sinten? Riwayat saking sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu yang wafat tahun 657 Masehi di Baqi Madinah. Napa hadise? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa adara ma'i ala mirfaqaihi. Adapun Kanjeng Nabi ketika wudu adarul ma, mengalirkan air alal mirfaqaihi, di atas kedua sikut beliau. Pas nggih hadise. Ayate pas, hadise pas nggih. Lah niki riwayat sebagian mengatakan sahih. Riwayat Imam Ad-Daraqutni rahimahullah yang wafat tahun 995 Masehi di Baghdad, dan juga riwayat Imam Al-Baihaqi rahimahullah yang wafat tahun 1066 Masehi di Iran. Dan kedua imam hadis dua ini, Imam Ad-Daraqutni, Imam Baihaqi, keduanya ulama besar hadis yang bermadzhab Syafi'i pun. Jadi sampean kedang merep ana nukil ulama hadis, tapi sing ditukil ulama hadis bermadzhab Syafi'i. Sing nukil hadis tidak mau bermadzhab. Lah niki salah kaprah. Ngoten lho, Pak. Salah kaprah. Nah, dipertegas malih kali keterangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Beliau termasuk ulama hadis besar abad 15 yang wafat tahun 1449 Masehi di Mesir. Beliau menukil sebuah hadis ngeten, fa wadda'a wa ghasala, maka Nabi berwudu, wa ghasala, dan membasuh dhira'aihi. Dhira niki nggih. Satu dhira niki lengan nggih. Niki satu dhira. Membasuh kedua tangannya hatta zawajal mirfaqaini, sampai melebihi sikut. Nah, Kanjeng Nabi niki sinten? Riwayat dari Imam Ahmad.
Imam Ahmad atau Imam Hambali yang wafat tahun 855 Masehi di Baghdad. Pun jelas nggih. Lah, kemudian para hadirin, akhirnya saya menukil pendapat dari ulama Maliki yang bernama Imam Ibnu Abdul Bar Al-Maliki rahimahullah yang wafat tahun 1071 Masehi di Spanyol. Jadi Spanyol niku Pak ono makame ulama besar hadis yang bernama Imam Ibnu Abdul Bar Al-Maliki pada abad 1000 Masehi. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Istidhkar bahwa jumhur ulama mengatakan mirfaqoini atau dua sikut termasuk anggota wudu. Dan ini kata beliau jumhurul ulama a'immatul madzhab atau pemimpin imam-imam ulama mazhab itu sepakat, mayoritas jumhur Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat jumhur bahwasanya sikut atau kedua siku tangan termasuk harus dan wajib dibasuh. Wis jelas pun. Paham ya Bu? Nah, niki kedah paham. Kadang-kadang wong lek wudune sikut mburi gak kena. Lho sering kula tingali niku, Pak. Kadang-kadang kan sore iki gak kena, mboten kena air. Niku mboten sah. Semerep gak sengor panjenengan ya, oh gak ngerti Pak iku gak terbasuh, tetap batal. Ya, ndak ada ampun bagimu itu. Tetap batal. Nah, niki para hadirin rahimakumullah. Nah, sakniki sering kula utaraken, setiap dalam rukun anggota wudu itu pasti ada sunnah wudu. Kalau dalam kitab Safinatun Najah ya dan juga kitab Takrib itu ada 10 sunnah di dalam wudu. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i setiap anggota rukun wudu itu di dalamnya ada sunnah-sunnah yang lain. Nih kan. Nah, kalau batin nerangaken sunnah-sunnah yang di dalam membasuh kedua tangan. Napa mawon insyaallah ana 8. Lho kok kata. Nggih kata. Alhamdulillah. Jenengan asal pahala wajib wudu juga dapat pahala sunnah wudu. Napa sunnah pertama? Sunnah pertama ini yang sering dilupakan oleh banyak orang ketika wudu. Napa? Menggosok-gosok atau menyela-nyela sela-sela jari tangan ketika membasuh kedua tangan. Bener lek keran dibuka kreng ya dibuka termuter ya sudah terbasahi. Ini sudah membasuh syaratnya sudah terpenuhi. Lek al-ghuslu Pak membasuh syarat apa air mengalir pun sampai ngeten Pak cukup benan. Nggih pun cukup teraliri air. Tetapi sunnahnya adalah menggosok di celah-celah jari. Niki namanya adalku atau menggosok-gosok. Di dalam mazhab Maliki menggosok-gosok niku rukun wudu, nggih. Tetapi di dalam Syafi'i menggosok-gosok anggota wudu sunnah, paham ya? Nah niki. Jadi padha mawon cuma situke rukun, situke sunnah, ngoten. Nah, menyela-nyela ini Pak, hati-hati niki. Apa malih sing jari rapat-rapat kan? Ibu-ibu biasanya jarinya rapat nih kan? Ya, hati-hati dibuka nih kan. Kalau ketika kita basuh tangan dibuka. Kalau bisa begini, dimasuki jari-jari ini sela-sela gini, agar apa? Sela-sela yang ini termasuki oleh air. Okay. Sebab syarat anggota wudu ketika membasuh adalah semua kulit anggota wudu wajib idarul ma, terkena air wudu. 1,0 sekian senti gak kena banyu, mboten sah. Nggih. Nah, kalau ndamel akik tergantung akiknya. Kalau bisa dilepas, ya, dilepas. Kalau ndak bisa ketika wudu ndak apa-apa. Tetapi ketika wudu ngeten, nggih. Nah, nggih. Ngeten nggih. Nah, baru dibalekno, nggih, malih, buka malih.
Sementing terbasai, buka malih ngeten nggih. Ah niki. Ah niku harus terginikan nggih. Niku. Nah, ceket nggih dicopot-coplok teng griya. Lek mboten nggih titipkan kula mon napa. Tapi gak balik. Paham nggih? Napa? Nanti ada hadis dalam kitab At-Targhib wa Tarhib karangannya Imam Al-Munziri Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1186 Masehi. Loh, ini ulama lawas-lawas kabeh niki berpendapat, enggak main-main. Nah saiki ana wong nyalano ulama lawas. Lah aneh niki. Aneh bin ajaib. Wong abad 22, 20 berapa ya? Abad 21 nyalan ulama abad 1000 Masehi wis dibahas total pun tuntas niku. Jadi niku pun tuntas, Pak. 4 mazhab pun tuntas nih kan tentang perbedaan pendapat. Nah, dalam kitab Targhib wa Tarhib karangannya Imam Al-Munziri rahimahullah, ulama fikih besar bermazhab Syafi'i, itu ada hadis nggih. Napa hadise? Khallilu asabiakum. Khallilu asabiakum. Sela-selai jari-jarimu. Nah, selai jari-jari. Ya, la yukhalliluha, ya, la yukhalliluha Allahu yaumal qiyamati binnar, ya. Jangan sampai tidak terbasuh. Kalau enggak terbasuh, maka nanti dari kiamat Allah akan membasuh tanganmu dengan api neraka. Ini barang sunnah tetapi efeknya luar biasa. Nah, dikedah disela-selai. Nggih. Niki adalah hadis yang masyhur, Pak. Hadis yang masyhur, nggih. Nah, ini riwayat dari Imam Ad-Daraqutni rahimahullah. Jadi diusahakan nggih untuk wudu walaupun gawe cebok, walaupun gawe kolam 2 kulah lebih dilebokno banyu, walaupun pakai keran, tetap sunnah menyela-nyela jari jemari, celah-celah jari. Khallilu niki fi'il amar, perintah niki. Sunnah nggih. Lah menyela-nyela jari menurut Imam Hambali itu termasuk bagian dari asbighul wudu, menyempurnakan wudu. Ngoten. Jadi sampeyan masih yang nglakoni rukun wudu ingkang sempurna, tetapi kalau sunnahnya tidak dilambai, niku belum termasuk asbagul wudu, belum termasuk asbighul wudu, menyempurnakan wudu. Jadi asbighul wudu, menyempurnakan wudu, itu melakukan rukun-rukunnya, juga melakukan sunnahnya. Nah, niku asbighul wudu. Nggih. Mawon nomor tunggal nggih. Nah, nomor kali napa sunahe? Memutar air di atas siku. Terus pundi? Nah, nggih, diputer. Niki sunnah, Pak, diputer. Keran nggih, niki keran niki. Niki keran jeding, Pak. Keran. Nah, keran dibuka, cur. Nah, niki diputer. Nah, ya. Nah, muter-muter siku niki termasuk sunnah Kanjeng Nabi. Kenapa sunnah? Sebab Nabi mempraktekkan, ya. Idza tawaddaa adaru ma'a ala mirfaqaihi. Jadi Nabi itu ketika wudu mengalirkan air nih muter-muter, ya, di atas siku beliau. Ya, niku adalah sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah, sunnah yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Ya, niki diputer, nggih. Yo gak diputer ngono Pak, maksudnya di obah-obah ngene, puter gak iso wong gini. Niki nggih. Jadi itu yang kedua, nggih. Sunnah yang ketiga dalam basuh tangan adalah dimulai dari mana jenengan? Ujung jari apa siku rumiyin? Sampai lek wudu ibu-ibu bapak niku dimulai dari ujung jari napa siku rumiyin. Ngeten. Napa ngeten? Ayo. Dari telapak, ya, dari telapak tangan, dari jari dulu nggih. Nah, nggih ngoten Bu nggih. Saestu. Soale sering lek wong gawe keran iku
Tak delok jaren teko jari-jari langsung siku. Enak kan? Cur mengisor rata, nggih. Lek krem ngene sekarang ngene. Nah, ini kan. Lah niki kalau kayak penjelasan biar jelas, nggih. Lah, ada dua pendapat, nggih. Ada ulama sebagian, ini Syafi'i dua-duanya ya. Ulama Syafi'i ada yang mengatakan satu disunahkan dimulai dari ujung jari atau telapak tangan. Sebagian ulama Syafi'i mensunahkan dimulai dari siku tangan. Loh, kok padha sunai? Ndong se ana pendapate dhewe, ana dalile dhewe, ngoten. Nah, cuma dari ujung jari membasuh tangan itu sebagian mengatakan ini pendapat mayoritas ulama Syafi'i. Termasuk pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1210 Masehi di Afghanistan. Dalam kitab tafsir beliau, kitab Mafatihul Ghaib, jadi beliau mengatakan dengan menafsiri ayat 6 Al-Maidah, beliau berpendapat yang sunnah adalah dimulai dari ujung-ujung jari tangan atau telapak tangan. Ya. Kemudian Imam Nawawi, ulama yang menjadi rujukan dari mazhab Syafi'i, ya, Imam Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1277 Masehi di Suriah. Ya, beliau dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab beliau mengatakan yang sunnah adalah dimulai dari ujung jari. Dua pendapat ya. Nah, yang ketiga ada lagi pendapat Imam Khatib Asy-Syarbini Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1569 Masehi di Mesir. Ya, dalam kitab Hasyiah beliau juga sama mengatakan sunnah dimulai dari ujung jari. Wis titok mana Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1520 Masehi di Kairo Mesir, dalam kitab Asnal Matalib beliau mengatakan sunnah dimulai dari ujung jari. Wis pun nggih. Nah, sebagian ulama itu beda pendapat. Contoh Syekhul Islam Al-Imam Al-Alim Al-Faqih Al-Mawardi Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1058 Masehi di Baghdad, dalam kitab Al-Hawil Kabir beliau mengatakan dari mana dulu sunnahnya dimulai tergantung kondisi. Imam Al-Mawardi kalau menuangkan sendiri kayak cibuk atau dalam kolam lebih sunnah dimulai ujung jari. Tapi kalau dituangkan, ya enggak nggih, dituangkan atau dituangi kayak keran, ya itu kata Al-Mawardi sunnahnya dimulai dari sikut dulu. Ya satu. Diperkuat oleh pendapat Imam Ar-Ramli. Ya, lek jenengan nyebut Imam Ar-Ramli ada dua, Pak. Ono bapake, ono anake. Kalau bapaknya itu Imam Syihabuddin Ar-Ramli. Ya. Adan. Nah, kalau anaknya Imam Syamsuddin Ar-Ramli beda. Kalau Syihabuddin Imam Ramli Kabir. Kalau Syamsuddin itu Imam Ramli Shogir, sama-sama ulama fikih, sama-sama Syekhul Islam di dalam mazhab Syafi'i. Nah, Imam Ramli As-Shogir atau Syamsuddin Ar-Ramli yang wafat tahun 1513 Masehi, beliau mengatakan ada dua hukum, ya, ada dua hukum dari mana dimulai. Kalau itu dimulai dituangi sama dengan pendapat Al-Mawardi, terutama keran, ya, keran, beliau mengatakan sunnah dimulai dari siku terlebih dahulu, ya. Kalau itu dituangkan sendiri atau pakai cibuk atau dalam kolam yang lebih dua kolam, disunnahkan dimulai dari ujung jari. Sakit nyimpul, no? Berarti kita suruh memilih, ya. Silakan yang dimulai dari ujung jari-jari, monggo anggap sunnah oleh pahala
sunnah. Kalau misalnya mengangkat dari siku dengan keran itu sunnah, insya Allah dapat pahala sunnah. Nah, karek melis, eco, ndak usah tukaran sampean. Iku wudu Pak Imam Ahmad, Ambil Pak Imam Syafi'i, situ isiku sudah jari-jari, ndak usah tukaran. Podo-podo pendapat mazhab Syafi'i. Pun gamblang nggih. Nah, ini. Kemudian berhati rahimakumullah, sunnah yang keempat napa? Menggunakan air secukupnya. Walaupun keran di masjid banter, tetapi senjenengan sunnah nyetel keran, ojo boros banyu. Sebab kalau boros banyu, menurut ulama-ulama kita, hukumnya makruh. Membuang-buang air, israf, berlebihan. Mubazir niku Pak, nggih, niku makruh. Makane sing sae kerane masjid setel sedengan mawon, ojo elos. Lho nggih. Jadi harus telane kadosan pun niku kula nengelin setel sedengan. Pusate niku cepet ngoten. Ana setelane. Cegak buang-buang air. Lek banyu titik wae ketiga setel sedengan. Dreng. Nah, wae akeh banyu udan-udan setel banter. Nah, kono banyu titik. Yang penting merata airnya nih nggih. Sepenting merata. Nah, kadang-kadang wong Jawa nyusahi Pak, wong Jawa nggih, ya. Lek gak banter banyune gak lega. Gak seger nggih, Bu? Nggih. Loh, hati-hati niku membuang-buang air. Lek kerane banter sampean etung kubikasine volumene akeh buange apa akeh sing digawe. Nah coba, kamu kutuk mancure kan, kamu pun gini. Sak menit tak sing gua di gua kata, nih kan. Niki setel nggih, kerane setel sedengan, nggih. Niku termasuk sunnah Kanjeng Nabi, berlebihan. Sebab Kanjeng Nabi itu dawuh di dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim An-Naisaburi rahimahullah yang wafat tahun 1012 Masehi di Iran, dan juga riwayat Imam Ibnu As-Sakir Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1196 Masehi di Mesir. Apa kata Kanjeng Nabi? La tusrif, jangan berlebihan. Ya, kalimatnya wudu, cuma sing penting la tusrif, jangan berlebihan. Itu perintah Kanjeng Nabi. Ya. Lek panjenengan tumut Kanjeng Nabi, maka airnya harus diperhatikan. Yang penting ukurannya, Pak. Yang penting ukuran memakai air bagi kita tidak berlebihan. Itu namanya pemborosan atau israf dan mubadzir. Kemudian sunnah yang kelima nopo? Basuh tangan dimulai dari sebelah kanan. Nggih. Kalau gantine wudu nggak debut jenenge tayamum, nggak mum. Kalau mendahulukan yang kanan jenenge at-tayamun. Oh beda. Ya. Berarti jadi perilaku at-tayamun mendahulukan yang kanan itu sunnah Kanjeng Nabi. Idza tawaddatum, ketika kamu berwudu, fabda'u bima yaminikum, maka mulailah dari tangan kanan atau sebelah kanan. Ini hadis arba'ah. Hadis arba'ah ini maksudnya ontek. Tahu nggih? Hadis arba'ah niki hadis empat Imam Dawud, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, Tirmidzi, selain Bukhari, Muslim. Ya, itu. Jadi fabada'u niku ulama mengatakan dahulukan, Pak. Ya, dahulukan yang sebelah kanan. Kalau orang mendahulukan sebelah kiri, apa batal wudunya? Tidak batal. Cuma makruh. Oke, hukumnya makruh. Ya, tapi tidak mendapat keutamaan sunnahnya wudu. Ono sing ngaten nggih, tangan kiri, kanan kiri, nggih. Wonten nggih, terus pundi? Ya, terus pundi ayo? Terus pundi? Makruh, Pak.
Nggih, sebab Nabi niku ketika wudu apa? Muduk yumna, yadul yumna tangan kanan apa salasa marratin 3 kali. Baru kemudian membasuh tangan kiri misla dzalik juga 3 kali. Berarti ini menunjukkan Nabi melakukan tayamun 3 kali dulu, baru tayassur 3 kali. Paham nggih? Tengen ping telu, kiwa ping telu. Ojo diselang-seling. Nggih. Paham? Tasik ana sunnah 3 malih. Lho, penutupan. Kita ketemu setelah hari raya. Nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamilal mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.